Elektabilitas Bapaslon yang akan bertarung di Pilgub Jatim 2024. Hasilnya, Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak unggul jauh dari dua Bapaslon lainnya. Pemilihan Gubernur Jawa Timur menjadi sorotan karena daerah ini merupakan daerah strategis dengan jumlah pemilih tetap kedua terbesar di Indonesia. Nama-nama besar tiga Sri Kandi seperti Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluk Nur Hamidah akan bertarung di Pilgub Jatim 2024. Dari hasil survei Poltreking terbaru, simulasi tiga nama calon gubernur Jawa Timur, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa meraih angka tertinggi dengan 55,3%. Disusul oleh Tri Risma Harini 22,8% dan Luluk Nur Hamidah di urutan terakhir dengan angka 1,8%. Sementara elektabilitas calon wakil gubernur Jawa Timur dengan simulasi tiga nama tertinggi ditempati oleh Emil Dardak dengan perolehan 51,7%. Di urutan kedua ada Zahrul Azhar Asumta dengan angka 9,9% dan di urutan terakhir ada Lukmanul Hakim dengan angka 3,2%. Poltreking juga melaksanakan survei elektabilitas pasangan Cagup-Cawagup Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas pasangan Khofifah Emil tertinggi dengan perolehan 57,3%. Disusul oleh pasangan Risma Zahrul Azhar di angka 22,7% dan di urutan terakhir Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim di angka 2,2%. Survei Poltreking digelar dengan periode 4 hingga 10 September 2024 dengan margin of error di angka kurang lebih 2,9%. Tim Liputan BTV. Melihat survei sementara, suara Khofifah Emil Dardak masih unggul di antara dua pesaing lainnya. Lalu bagaimana peta pertarungan tiga Sri Kandi di Jawa Timur? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, tim pemenangan pasangan Khofifah Emil, Mahyan Jibril Alfarebi, dan juga M. Asari, juru bicara pasangan Luluk dan Lukmanul. Dari tim Risma kita sudah coba hubungi dan juga undang, namun hingga saat ini belum ada respon. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Wilson. Selamat sore, Mas Jibril, Mas Ari. Baik, saya ke Bang Hanta terlebih dahulu. Bang Hanta, kira-kira apa yang membuat Khofifah Emil unggul sementara, bahkan angkanya cukup tinggi dibandingkan dengan dua pasangan yang lain? Ya, Wilson, survei ini kita lakukan terhadap 1.000 responden wawancara tatap muka. Tentu ada beberapa multifaktor yang menyebabkan tingginya elektabilitas Khofifah Emil. Satu, ada faktor incumbенcy. Faktor petahana, karena biasa petahana tentu memiliki keunggulan popularitas, lebih dikenal, kemudian sudah menjabat satu periode, dan ketika kita tanyakan juga alasan memilih itu kita dalami. Misalnya Risma karena faktor dianggap sebagai personalitinya tegas, misalnya Khofifah berpengalaman dan lain sebagainya begitu. Nah, itu faktor pertama, karena faktor incumbent. Yang kedua adalah faktor approval rating, tingkat kepuasan kinerja, tingkat kepuasan pemilih atau warga Jawa Timur kepada pasangan Khofifah Emil itu terbilang tinggi, yaitu angkanya 87%. Dan itu juga menyebabkan faktor tingginya elektabilitas incumbent biasanya. Dan itu berbanding lurus. Ketika kita bandingkan dengan beberapa provinsi yang lainnya, ketika tingkat approval rating atau tingkat kepuasan itu rendah, biasanya elektabilitas juga tidak terlalu tinggi. Nah, itu dari sisi petahana. Nah, kemudian kita lihat memang wajar dari sisi penantang, rumus elektoralnya memang kita tahu incumbent relatif lebih mungkin bisa turun ketimbang naik di masa-masa kampanye, meskipun tidak otomatis ya, itu peluang bagi para penantang. Jadi faktor-faktor itulah yang saya kira menyebabkan cukup kuatnya elektabilitas tanda petik ya incumbent di Jawa Timur, ditambah faktor NU karena Khofifah itu juga cukup kuat diasosiasikan bagian dari NU, meskipun kandidat lainnya juga beririsan ada kader NU yang juga terasosiasi cukup kuat. Nah, pemilih NU dalam pemilih Jawa Timur itu merasa bagian dari NU-nya cukup tinggi, Mas Wilson, sekitar 80%. Nah, itu mayoritas sebaran pemilih NU juga cenderung lebih besar kepada Khofifah. Itu juga faktornya. Yang keempat adalah faktor di mana kalau kita lihat cross tabulasi partai politik itu pendukung partai memang paling banyak ke Khofifah Emil, dan kalau kita bedah semua partai Kim itu memang mayoritas ke Khofifah Emil. Itu satu. Yang kedua,
PDI Perjuangan itu mayoritas satu-satunya partai yang mayoritas ke Risma. Di luar itu semuanya lebih banyak ke Khofifah, termasuk PKB yang mendukung Bu Lulu. Tetapi satu-satunya partai kita tahu PKB, ya Mas Adi, adalah partai pemenang di PKB di Jawa Timur, tetapi berdasarkan tabulasi kita mengalami split ticket voting per hari ini. Lebih banyak memilih Khofifah ketimbang yang lainnya. Ini menjadi PR tentunya bagi Bu Lulu dan PKB karena mereka punya mesin politik yang saya kira tidak perlu diragukan. PKB memiliki pemenang pemilu, kemudian mesinnya sangat bisa diandalkan. Jadi ada peluang 2 bulan ke depan. Kalau pemilunya tinggal 3 hari atau kurang dari seminggu, saya prediksi Khofifah pemenangnya, Mas Wilson. Tapi karena pilkadanya masih 2 bulan bahkan lebih, maka jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Masih mungkin dinamikanya terjadi. Jadi harus waspada, belum aman. Baik. Ya, Mas Jibril, kira-kira begitu. Baik, saya ke Mas Azhari. Mas Azhari, tadi sudah disebutkan berbagai faktor yang memenangkan Ibu Khofifah berdasarkan survei. Apa yang Anda lakukan dan juga tim supaya tadi masih ada waktu 2 bulan untuk meningkatkan elektabilitas dari Bu Luluk? Ya, terima kasih Mas Hanta. Ketemu lagi, ketemu di Zoom. Siap, ya, teman-teman yang saya hormati. Terima kasih. Bahwa ini sekarang ini saya lagi turun ke desa di bawah dan tetap kita mengkonsolidasi Lulu Lukman. Betul kata Mas Hanta Yuda tadi bahwa masih ada waktu. Kecuali kalau 2 hari mungkin sudah diprediksi ya. Ini kan masih 2 bulan lebih. Artinya bahwa konsolidasi partai, semua kader seluruhnya udah digalang, udah mulai jalan. Kita lihat aja deh, nggak usah sebulan, seminggu lagi. Saya yakin bahwa survei akan terus meningkat untuk Lulu Lukman. Baik. Ini proses ini saya lagi di desa ini, terus konsolidasi ini. Kalau Pak Matian yang lain kan mungkin di room ya, kita lagi terus turun ini Mas. Baik, saya ke Mas Jibril. Mas Jibril, bagaimana memastikan supaya elektabilitas dari Bu Khofifah tetap berada di atas dan tidak tersaingi oleh 2 paslon lain? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya kami sangat sangat apresiasi sekali ya dengan riset yang dilakukan oleh Mas Hanta dan Poltreking, karena kami lihat memang dari sejarah pilpres maupun pileg dan pilkada, Poltreking ini akurasinya cukup baik, sehingga ini bisa menjadi kompas navigasi kita nanti ke depan di Jawa Timur. Tetap sesuai yang disampaikan Mas Hanta, kurang lebih sekitar 17,8% pemilih yang memang belum menentukan pilihan. Nah, ceruk inilah sebenarnya yang akan menjadi target yang akan menjadi kita kita dekati setiap harinya. Setiap hari Ibu Khofifah turun ke masyarakat, setiap hari Ibu selalu memastikan bahwa calon-calon pemilih maupun pemilih existing tetap konsisten untuk memilih Khofifah ini. Tapi kembali lagi kita seperti pesan yang disampaikan kemarin, kita tetap waspada dan tetap bergerak. Semua relawan harus terus bergerak. Semua konsolidasi harus terus dijalankan. Tiap hari kita lakukan konsolidasi dari pagi sampai malam. Seperti itu. Baik, saya ke Mas Azhari. Mas Azhari, tadi kan dinyatakan oleh Bang Hanta ternyata suara PKB meskipun di legislatif cukup besar, namun ternyata kebanyakan suaranya adalah ke Bu Khofifah, meskipun juga ada irisan NU, ternyata juga lebih banyak ke Bu Khofifah. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu kan belum terkonsolidasi Mas, ya kan? Nah sekarang udah nampak nih, konsolidasi mulai jalan, mulai sudah sampai kabupaten, minggu depan kecamatan, kemudian desa sampai ke RT bahkan yang paling bawah. Jadi kalau seandainya itu ini apakah PKB pemenang lalu bagaimana kemudian ceruknya ke Bu Khofifah, malah saya nanyakan itu banyak dulu yang pemilih Bu Khofifah ke PKB. Nah kalau PKB menertibkan bahwa PKB punya calon Lulu Lukman, maka saya yakin insya Allah pemilihnya akan kembali ke PKB karena mereka ini hatinya pasti PKB dan PKB hari ini punya calon Lulu Lukman. Baik, Bang Jibril gimana tuh? Suara dari PKB katanya mau ditarik. Iya, jadi ini menarik ya. Kita lihat dari Pilpres kemarin ya. Kebetulan saya juga waktu itu jadi tim dari sukses dari Pilpres yang juga hampir semua timnya adalah timnya Ibu Khofifah. Fenomena yang menarik di Jawa Timur kemarin kita mendapatkan suara 65%. Dan dari PKB di Jawa Timur kebetulan hampir sekitar 50% ke atas ini memilih ke 02. Artinya memang masih ada basis-basis PKB yang sepertinya masih bisa kita rangkul, basis-basis grassroots yang mungkin tidak disentuh dengan komunitas-komunitas lain, tidak hanya dengan tapi dengan seperti organisasi sosial atau mungkin dari kedekatan-kedekatan dari program-program yang telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Baik, baik. Saya ke Bang Hanta. Bang Hanta, sebenarnya karakter pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan Jawa Timur? Karena kalau kita lihat Jawa Timur ini cukup menarik, tiga-tiganya merupakan perempuan dan juga berkaitan atau beririsan dengan organisasi Islam dan juga partai-partai besar seperti itu. Lantas seperti apa masyarakat memilih pemimpinnya di Jawa Timur? Ya, Wilson, ini pertanyaan menarik menurut saya karena karakter pemilih di Jawa Timur itu paling besar proporsinya adalah pemilih rasional. Jadi Poltreking Indonesia kerap membuat kategori sesuai teori, ada perilaku pemilih itu ada 3, pemilih rasional, dia memilih karena rekam jejak, karena pengalaman, karena kompetensi. Lalu ada pemilih psikologis, dia memilih karena karakter personal, ramahkah, tegaskah, merakyat dan sebagainya. Kemudian juga ada pemilih sosiologis, dia memilih karena faktor background agama, kemudian suku, serta daerah. Nah, di Jawa Timur itu paling tinggi pemilih rasional. Kami melakukan survei berulang-ulang beberapa kali, itu terkonfirmasi selalu pemilih rasional. Karena itu pendekatan yang harus lebih determinan bagi semua kandidat, 3 pasangan ini adalah menyasar pemilih rasional. Pemilih rasional cenderung memilih dari sisi itu. Misalnya tadi ya ada data di mana 17,8% undecided-nya orang atau pemilih yang belum menentukan pilihannya, maka ini bisa menjadi peluang bagi penantang maupun petahana. Bagi penantang apa? Berarti harus bagaimana mengupayakan menggerus tanda petik tingkat kepuasan kepada Khofifah Emil yang dianggap petahana yang apresiasinya cukup tinggi 87%. Nah, karena biasanya hubungannya berbanding lurus. Kalau turun dia akan turun juga elektabilitasnya. Nah, apakah timnya Mas Ari masih melakukan kemudian itu bisa menggerus? Tetapi bacaan ini bisa sebaliknya, bisa menjadi peluang bagi petahana seperti Khofifah Emil karena ternyata yang mengapresiasi positif kinerjanya jauh lebih tinggi daripada elektabilitasnya. Artinya masih ada orang yang puas kinerja Khofifah Emil tapi belum memilih. Artinya itu menjadi pangsa pasar yang strategis juga. Ini perebutan sama-sama di wilayah 17,8% ini sangat menentukan. Nah, hal yang lain, saya ingin menjawab pertanyaan tadi, karakter apa yang mereka pilih, ya kalau kami mendalami di survei memang dilihat dari basis pengalaman, kemudian kedekatan kepada masyarakat, apakah merakyat atau tidak, kinerjanya ketika menjadi, misalnya Khofifah ketika menjadi gubernur, Risma ketika menjadi wali kota, Bu Lulu ketika menjadi anggota DPR dan lain sebagainya, itu akan menjadi rekam jejak yang akan dinilai oleh publik untuk pemilih rasional. Nah, untuk yang faktor yang lainnya seperti terasosiasi dengan NU, ya bagaimana kedekatan dengan Kiai, NU kultural, struktural dan sebagainya, itu faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi pergeseran istilah saya, Wilson, adalah dinamisatornya. Nah, seperti apa pergerakan respon pemilih? Ada 4 paling tidak faktor yang akan menentukan naik turunnya fluktuasi elektabilitas. Meskipun itu belum tentu fluktuasinya akan tinggi ya. Satu adalah bagaimana nanti kinerja sosialisasi dan kampanye masing-masing kandidat dan tim. Yang kedua adalah bagaimana performa debat si kandidat, cagup maupun cawagup nanti. Bagaimana penguasaan masalah, bagaimana public speaking-nya, bagaimana dia menyampaikan gagasan dan sebagainya nanti di debat. Yang ketiga, isu-isu yang bergulir, isu strategis. Isu-isu ini apakah akan menjadi momentum bagi salah satu kandidat atau sebaliknya. Dan yang keempat adalah program-program yang ditawarkan. Apakah ada program yang kemudian melekat dalam persepsi hati publik yang kemudian bisa mendongkrak elektabilitas. Jadi faktor blunder politik, faktor momentum politik, momentum ini kan bisa menaikkan, blunder bisa menurunkan. Nah, itu faktor yang bisa membuat dinamika politik naik turunnya. Tapi realitas per hari ini harus diakui berdasarkan data, Khofifah Emil termasuk incumbent yang kuat ya, kokoh, sulit bagi penantang untuk melawannya, tetapi bukan tidak mungkin, masih ada peluang bagi pasangan Risma dan Lulu untuk menyusul ketertinggalan, terutama menyasar 2 hal bagi penantang, menyasar undecided voters 17,8%, yang kedua adalah apakah mampu menggerus pemilih Khofifah, yaitu karena kinerjanya cukup baik tadi, dan yang ketiga adalah ada waktu 2 bulanan untuk melakukan sosialisasi. Lain ceritanya kalau tinggal 1 minggu, begitu. Baik, Bang Asari, Mas Asari, artinya konsolidasi ini tidak cukup untuk meningkatkan elektabilitas dari Ibu Luluk. Lantas program-program apa yang akan disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat memindahkan hatinya kepada Bu Luluk, Mas Asari? Pasangan Cagup Cawagup Jawa Timur. Ya, yang pertama survei kita juga secara internal ada yang menyengangkan buat saya itu bahwa kaum muda sekarang ini itu mau menikah saja itu takutnya minta ampun. Karena apa? Pekerjaan apa ini yang harus dilakukan? Kemudian peluang kayak bagaimana? Maka
Lulu Lukman akan membuka 1 juta pekerjaan bagi kaum muda agar kaum muda ini berproduksi terus. Nah ini ternyata girohnya, semangatnya luar biasa. Ini salah satu dari program kita ya, membuka sebesar-besarnya peluang wirausaha baru, kemudian UMKM. Ini perlu ditingkatkan karena ternyata UMKM banyak, tetapi pemasarannya kemudian dari hulu ke hilirnya ini belum terpikirkan. Lulu Lukman ini membuat konsep bahwa selain membuka peluang pekerjaan bagi kaum muda, ya. Halo. Silakan lanjutkan Mas Asari. Iya. Jadi program untuk membuka 1 juta pekerjaan bagi kaum muda itu saya kira realistis, melihat beberapa survei sekaligus turun ke bawah bahwa kaum muda milenial, teman-teman Gen Z ini berharap betul Lulu Lukman ini bisa memenangkan Pilgub tahun 2024 ini. Baik Bang Jibril, program sudah bagus, tadi masyarakat dinilai sudah cukup puas dengan kinerja Khofifah Emil. Apa program tambahan yang dinilai bisa menarik warga Jawa Timur untuk tetap memilih Khofifah Emil? Ya baik, kita memang yang pertama kita sudah saksikan sendiri ya bahwa kemiskinan ekstrim di Jawa Timur ini berhasil turun signifikan dari 4,5 ke atas sekarang jadi 0,7. Artinya apa? Memang hasil-hasil kerja dari Khofifah Emil sebelumnya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur itu sudah berhasil. Dan tentunya ini akan terus kita lanjutkan. Dan kita akan menambahkan berbagai macam program-program baru yang tentunya sinergi dengan pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya. Seperti makan siang gratis, itu nanti akan bisa kita kolaborasikan dengan program PKH yang sekarang existing untuk memberikan permakanan gratis untuk lansia. Dan yang kedua, untuk di bidang kesehatan, kita juga akan memperhatikan tentang mental health, karena sekarang ini lagi ramai sekali isu bullying di anak muda, di PPDS, di anak-anak SMA. Central mental health ini juga akan kita dirikan nantinya untuk mensupport anak, khususnya remaja-remaja ini ketika mengalami problem. Baik, Pak Riti, programnya banyak untuk usia produktif ya dari keduanya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, tim pemenangan pasangan Khofifah Emil, Mahyan Jibril Alfarabi, dan juga M. Asari, juru bicara pasangan Luluk dan Lukmanul, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ali, Mas Jibril. Terima kasih ya Mas Yuda.